Boleh yang mau cari jilbab dulu or, mau dipakai dulu atau jarum pentulnya yang hilang-hilang dicari dulu? Sebelum siap-siap keluar. Oke, udah mau mulai nih kelasnya, yang bisa on cam silakan on cam ya. Sambil saya buka, sambil menunggu teman-teman. Oke, thank you Mas Ivan Bahri, my first partner siaran hari ini. Oke, teman-teman yang lain masih ditunggu. Sembari saya buka kelasnya. So, good afternoon. How are you today? Are you feeling good? Feeling healthy, happy? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan berbahagia. Wow, Mas Muhammad Alif ada semilir-semilir anginnya. Where are you? Itu efek kipas angin atau do you have any special trick that you want to share with me? Because I really want to do that. It looks cool. Oh, memang efek kipas angin? You light up my mood, thank you. So I've checked the assignment. I really appreciate for what you did and sent to me. All of you are so creative and so funny. And some of you even put it in a whole different level. Bahkan ada yang pick up line-nya itu setengah dark joke sih sebenarnya kalau menurut saya ya. Karena dia bilangnya gini, "Are you a COVID-19? Because you take my breath away." Nah, ini kan semi-semi dark jokes ya. But I really like it. Okay, I appreciate for what you do. Mungkin ini kreativitasnya udah di atas rata-rata gitu ya. Mungkin atau dia merupakan ini apa namanya? Apa namanya? Yang untuk konten itu apa? Content creator ya. Nah, mungkin malah udah jadi content creator di sebuah freelance gitu. Makanya pick up line-nya bagus-bagus banget gitu ya. Damage-nya bukan main. And then ada yang sama dia, pick up line-nya itu dihilangin, A, B, C, D, alfabet itu dihilangin. Nah, yang tertinggal itu cuman you are a cutie gitu kalau di Eja. Because you are a cutie gitu. Ya ampun. Oke, mantap lah ya. Semuanya tidak diragukan lagi berarti untuk kemampuan casual topics-nya. But I really want to underline it once again. Please be careful ya untuk pemilihan formal dan non formalnya. Diingat-ingat kalau konteks formal atau mau yang sopan atau tamunya teman-teman dari BUMN atau teman-teman dari dinas atau dinas pariwisata atau dari dinas pemerintahan, boleh dipilihkan yang formal atau yang alus-alusan dulu gitu. Baru kemudian kalau tamunya atau pesertanya adalah sepantaran atau misalnya teman-teman sendiri atau konteksnya memang untuk PDKT, nah baru deh dikeluarin jurus-jurusnya yang damage-nya bukan main ini. So you really need to take a look at the situation and please do the judgment based on your environment. Gitu. Untuk yang merasa belum mengumpulkan boleh dimohon kesadarannya ya, cause actually wait a second. Would you like all this meeting to be recorded? Biasanya kalian mengakses recordingnya lagi enggak? Lebih suka di-record atau tidak di-record meeting online-nya? Permisi, kalau angkatan 21 nih sebenarnya ada divisi yang khusus nge-record tiap kuliah begitu. Oh, oke. Berarti sudah diamankan ya untuk teman-teman yang misalnya berhalangan hadir atau yang kurang fit itu bisa akses recording ke Mas Alif atau divisi ke yang mana nih? Ini saya perlu record lagi nggak dari Zoom-nya? Udah nggak perlu? Izin masuk.
Iya, gimana? Kok nggak jadi jawab? Malah jadi diam semua. Ini saya nge-record lagi atau enggak? Berarti. Izin masuk, Miss. Dari Angkatan 21 itu ada divisi IT-nya. Divisi IT itu ada buat kayak website khusus buat Angkatan 21. Di situ udah ada kumpulan semua record setiap ada kuliah, Miss. Jadi kalau ada teman-teman yang berhalangan bisa putar ulang. Oke, thank you. Berarti saya record juga aja ya buat cadangan. Recording stopped. Sorry. Recording in progress. Okay, then sambil review materi yang kemarin, and maybe after this class, I would like to kita langsung sekalian janjian untuk bikin backup class atau kelas pengganti yang minggu kemarin saya tidak bisa ngajar itu ya. Mohon nanti sekalian rapat sebentar. Alright then, so let's move to the ini berarti berapa? Meeting ke 3 ya? Oke. Karena harusnya udah meeting keempat tapi berhalangan 1 kali. Oke, nanti segera kita kejar ya, belum UTS. Okay, so today we're going to learn about descriptive utterance. Descriptive utterance is a way, a strategy, a pattern that will help you to describe something. Jadi nanti gunanya adalah misalnya mendeskripsikan event, mendeskripsikan menu makanan, barangkali ada guest yang bertanya atau tamu yang minta dijelaskan. And then you can also describe people. For example, artis favorit atau public figure favorit itu bisa dilakukan. Prinsipnya, deskriptif yang baik itu seperti apa sih? Yang pertama, it can answer what, where, when, and how question. Jadi harus dipastikan deskripsi yang baik itu supaya nggak ngalor ngidul lagi ya, supaya strukturnya sudah struktur dewasa gitu, udah strukturnya anak cendekia muda UGM gitu loh, Gajah Madars. Nah, jadi deskriptif yang baik itu adalah yang dapat menjawab pertanyaan apa, di mana, kapan, dan bagaimana. Tapi tidak dengan why question. Karena kalau why ini kan nanti jawabannya berupa reason ya, atau opini. Nah, itu bukan tugasnya ungkapan deskriptif. Jadi deskriptif ini nantinya bisa diterapkan untuk writing sama speaking. Here, the writer has to write in such a way that it forms a picture in the mind of the reader. Dan tujuannya deskripsi yang sukses itu adalah diharapkan sampai pembacanya pun bisa ikut membayangkan gitu. Jadi misalnya kita mendeskripsikan makanan nih. Misalnya makanan yang kita deskripsikan adalah martabak keju gitu ya, atau terang bulan. Nah, silakan dideskripsikan sejelas-jelasnya sampai si pembaca ini pun membayangkan hal yang sama gitu. Jadi deskripsi goal-nya ke situ. Arahnya ke situ, bukan explanatory, bukan membandingkan, juga bukan mengkontraskan ya. Jadi goal-nya adalah tulis sejelas-jelasnya, sedetail-detailnya sampai pembaca itu ngerti gitu, bisa membayangkan sendiri akan seperti apa bentuknya. The writer may describe a person, place, or object, or be reminiscing a memory. The descriptive essay or utterance, it has to be as vivid as possible, such that the reader experiences himself or herself in the happening of event. Nah, ini ada kata as vivid as possible. Ada yang tahu kata vivid ini? Yang suka edit foto biasanya familiar nih sama kata ini. Atau yang suka ngedit mainan Canva gitu atau Lightroom. Ada yang familiar dengan kata vivid? Jelas. Jelas, betul. Apa namanya? As clear as possible gitu. Jadi benar-benar seperti ketemu langsung. Gamblang. Oke. Jadi kita biasa mendeskripsikan misalnya event, for example, what's so special in your region? Misalnya ada event, kalau di Jogja
FKY gitu ya, misalnya Festival Senang Yogyakarta. So you describe it as vivid as possible, so the reader seperti diajak jalan-jalan beneran gitu, seperti diajak untuk experience FKY-nya secara langsung. Nah, nanti gunanya bisa untuk buat bikin brosur atau membuat flyer atau membuat narasi di website digital. Kalau sekarang kan mungkin brosur sudah mulai terbatas ya, tapi kalau misalnya tetap ada sih, gitu. Tapi akan ada approach digital yang lain juga. And then ada panduan supaya menulis atau mengutarakan secara deskripsi ini bisa alurnya bisa enak, bisa sukses. Yang pertama, you can write it chronologically. Jadi silahkan chronological ini maksudnya ada yang tahu nggak? Kronologinya gimana kemarin kejadian kecelakaannya? Kalau kronologi berarti? Dijelaskan secara urutan apa nih? Urutan apa? Urutan waktu, betul. Dari kata kronos. Kronos itu dewa waktu. Untuk yang teman-teman yang suka main game atau yang suka baca-baca mitologi, kronos itu dewa waktu. Jadi urutannya sesuai timeline atau waktu kejadian. Ini akan mempermudah kita supaya tidak ngalor ngidul gitu nulisnya atau ngomongnya. Karena kan kadang kita ribet sendiri gitu loh ya. Kalau disuruh menjelaskan tuh panik lah, atau yang ribet sepertinya tadi udah dibahas tapi diulangin lagi. So, salah satu tuntunannya supaya nggak ribet, supaya alurnya runut, supaya rapi, itu pakai kronologi atau diurutkan berdasarkan timeline-nya atau waktunya. Nah, baru habis itu harapannya setelah urutan timeline atau waktunya dapat, you can be coherent, gitu. Koherensinya dapat, relevansinya dapat. And then langkah yang bisa dilakukan lagi supaya si pembaca itu bisa sama-sama membayangkan yang kita maksudkan atau yang sedang kita ceritakan atau yang sedang kita promokan, itu adalah using a figure of speech, words or phrases that aren't literal but have a vivid meaning. Ini goalnya supaya bisa membayangkan secara nyata dan jelas itu tadi. Bisa memakai figure of speech, maksudnya figure of speech di sini adalah majas-majas. Ada yang masih ingat majas-majas yang sering dipakai? Dalam bahasa Indonesia dulu nggak apa-apa. Majas apa nih yang masih ingat? Pelajaran SMP, SMA. Kalau bahasa Indonesia bolos, semis, gitu ke kantin. Nggak tahu kalau bakal kepake ya, ayo. Mas Iswan, do you want to say something? Majas personifikasi. Personifikasi, very good. Boleh diberikan contohnya? Kalau yang personifikasi itu seperti apa? Ya, kalau personifikasi itu yang benda mati tapi seakan-akan melakukan aksi seperti manusia gitu ya. Misalnya kalau dalam bahasa Inggris yang simple nih, misalnya kita promo resort di tepi pantai gitu ya. You can feel the sun kiss gitu. Nah, misalnya the sun kissed your skin. Nah, ini kan sebenarnya sun itu benda mati. Tapi kita mengumpamakan seperti person atau orang. Nah, ini namanya personifikasi. Kan bisa, nanti jadinya orang itu akan terpancing berimajinasi, oh iya ya, aku rindu hangatnya matahari, gitu. Atau misalnya, oh ya pasti enak banget nih di tepi pantai, di resortnya yang masnya sedang promoin ini untuk rebahan atau sunbathing gitu. The sun kisses your skin. Jadi kita pakai majas supaya readernya itu berimajinasi gitu loh, terpancing untuk ikut menikmati suasana yang sedang kita promoin atau yang sedang kita ceritain. Lalu ada yang simile. Kalau simile itu kan similarity, jadi yang ada like-nya itu loh. Yang senyummu bagaikan sinar bulan, nah kayak gitu-gitu kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris ya kind of same thing. Jadi misalnya kita lagi nawarin masih hal yang sama ya, resort di tepi pantai. Nah, maybe you can say that the sun is as soft as sugar misalnya, atau it tasted sweet as sugar. Taburan bulir-bulirnya ini halus banget dan super manis gitu, seperti
gula pasir. Now, for example, so you can trigger your reader's emotion, your reader's imagination, and intention. Jadi niatnya biar tergiur gitu ya untuk main ke tempat kita, tempat. Ini berlaku untuk apapun ya, misalnya buka usaha atau misalnya sedang punya kafe atau nyoba-nyoba jualan di Instagram atau jual-jualan di WA. Itu juga bisa gitu untuk bahasa promo-promonya atau untuk bahasa deskriptifnya. Oke, nah terus yang di bawahnya langkah yang akan membantu kita untuk mencapai goal deskriptif yang bisa sampai si pembaca itu merasakan experience-nya dan seperti bisa membayangkan sejelas-jelasnya adalah use sensory details of touching, seeing, feeling, etc. Jadi misalnya yang kita kembali ke kasus martabak manis ya atau terang bulan, itu silakan diberikan sense dari panca indera itu seperti apa, aromanya seperti apa sih gitu loh. Jadi yang baca tuh biar ikut ngiler juga gitu. If you touch it, it feels like a sponge atau it feels like a squishy, jadi super soft gitu martabaknya. Or if you smell it, it smells like vanilla. And then a little bit buttery, perpaduan antara bau mentega, vanilla, and then condensed milk, gitu ya, bau susu, Indomilk yang kental manis itu. So your reader hopefully akan segera ngiler dan langsung pesan gitu kan, langsung menghubungi untuk pre-order. Nah, goalnya pas itu. Kalau deskriptifnya sukses, pasti orang itu akan membayangkan dan langsung ngiler dan langsung pesan. Ya, jadi bisa ditambahi dengan texture, bisa ditambahi dengan smells, bisa ditambahi dengan, kalau seeing berarti kaitannya deskripsi detail apa yang bisa kita kasih, yang visual. Color? Bisa enggak? Bisa ya, color. Jadi the color is I think it's more like a honey brown gitu, or sometimes it looks like a yellowish brown. Ada yang kalau tergantung adonan martabaknya, ada yang nanti endingnya itu jadi kuning kecoklatan, ada yang stylenya lebih creamy atau soft yellow gitu. Nah, jadi bisa ditambahkan detail-detail untuk memancing yang menggunakan panca indera gitu. Jadi supaya orang itu bisa benar-benar terbawa emosinya dan imajinasinya. Okay, and then when you're writing a person or writing about a person, when describing a person, you should add his physical features karena kita sedang menceritakan tokoh favorit kita atau artis favorit kita. Who's your favorite artist? Mbak Helena Octavia, coba. Artis favoritnya siapa? My favorite artist is Maudy Ayunda. Maudy Ayunda, oke, yang cewek ya. Yang cowok ada nggak? Apa K-pop gitu nggak? No, Miss. Oh, enggak. Oke, jarang loh padahal anak sekarang yang tidak terinfluence K-pop. Nah, berarti ketika mendeskripsikan Maudy Ayunda, contohnya tadi ya, role modelnya bagus sekali ya. Maudy Ayunda LPDP awardee, an actress, an activist, women empower. Dia sangat aktif di women empowerment juga. So, physical features-nya ditambahkan. Misalnya, physical features ini kan berarti ciri-ciri fisik ya. Rambutnya apakah ikal, apakah lurus, atau matanya besar atau sipit, atau misalnya tingginya seberapa, atau pendeknya seberapa, gitu. Please be careful with your language because sometimes it misunderstood as body shaming. Kadang-kadang ada yang mensalahartikan atau yang terlalu, misalnya ada yang sensitif gitu ya, bisa dianggap body shaming di sekitaran sini, di physical features. Jadi cari yang amannya aja, nanti ada contohnya. And details that appeal to the reader emotionally. Dan details lain seperti tanggal lahir, atau misalnya prestasi-prestasi yang mau kita ulas. Ini kalau tentang person.
Kalau tentang objek, misalnya objek wisata bisa, misalnya menu juga bisa, makanan bisa, minuman juga bisa. Objek secara keseluruhan ya. When talking about an object, emotions would work less. So try to appeal to the readers physically by the use of metaphorical term. Ini nanti karena objek itu kebanyakan benda mati, kita harus kerja agak keras nih di bagian supaya kesannya lebih mengalir, kesannya lebih hidup gitu nanti deskripsinya. And then when you're writing about a place, writing about a place means that the place and everything around and in it should be discussed in detail so that the reader can picture the place. Misalnya diminta mendeskripsikan, coba deskripsikan tentang apartemenmu gitu atau kos-kosanmu gitu. Nah, berarti detail apa yang perlu kita provide supaya si pembaca bisa membayangkan kos-kosan kita itu seperti apa? Detailnya apa aja? Yuk, boleh. Saatnya urun rembuk. Nggak disalahkan ya, nggak ada yang salah, nggak ada pendapat dan jawaban yang salah. Keaktifan itu dinilai loh ya. Ayo yang A, yang A. Miss, saya apa deh? Tadi Miss nanya kan gimana caranya biar kalau misalnya lagi deskripsiin kos-kosan biar pembaca itu bisa ngebayangin kos-kosannya gimana. Yes. Kalau saya sih kayaknya kalau misalnya teman saya nanya kos-kosan saya itu gimana, saya paling jelasinnya dari gini, pas kamu buka pintu, yang paling pertama kamu lihat itu pasti lemari, terus di samping kiri ada ini, samping kanan ada ini gitu. Oke. Oke, very good idea. Ada yang mau menambahkan atau semuanya setuju dengan Mbak Tania? Izin menambahkan. Oh ya, saya ada Mas Iswan sama Mbak Ayu ya? Mbak siapa? Oh, Mbak Anur, oke. Mas Iswan ngalah ya, Mbak Anur dulu ya, mumpung mau ngomong nih. Oke. Jadi mau nambahin dikit, mungkin bisa ditambahin kayak luasnya, terus misalnya include apa aja, kamar mandi dalam, atau misalnya kayak dapat queen bed atau cuman single bed kayak gitu. Kasih. Excellent, ya. Betul. Jadi size ya, size, terus dimensi, dan mungkin berapa lantai itu juga perlu dijelaskan. So you have clearly in your mind, oh oke, nanti berarti aku akan dapat kamar yang di lantai 2, so I have to do this, misalnya. Mas Iswan tadi mau menambahkan dulu sebelum saya ulas? Mungkin sedikit nambahkan aja, Miss. Di samping fasilitas perlu juga kayak lokasinya ada di mana, apakah dekat dari pusat perbelanjaan, pusat misalnya warung-warung makan, terus apakah jaringannya juga bagus, soalnya biasa ada kos-kosan yang nggak sesuai apa yang ditulis itu nggak sesuai sama yang terjadi di realitanya gitu. Kenyataannya gitu ya. Okay, thank you Mas Iswan. So all of that idea combined together sangat benar ya. Jadi you need to provide the size and then you need to provide ada berapa lantai for example. Lokasinya apakah di tengah kota atau di pinggir desa atau di mana, and then aksesnya kira-kira parkirnya itu cuman bisa motor atau mobil juga bisa. Nah, guys, maybe you want to put this in your consideration. Karena mungkin ada yang akan sering bapak ibunya nginep jadi butuh parkir mobil, atau mungkin akan ada yang sering memiliki mau parkir setiap hari malah mobilnya gitu ya, jadi cost eksklusif. So you really need to check the whole thing and describe it. Okay, tip dapat ya berarti gagasannya. Nah ini contohnya ketika mendeskripsikan kos-kosan atau environment, ini benar ya tebakannya Mas Isbari juga. Location of apartmentnya dijelaskan sebelah sini. And then so you put it this way, I live in a studio apartment. Jadi di awal kita udah dapat penjelasan itu tipe studio ya. Do you know the meaning of tipe studio? Ada yang tahu maksudnya tipe studio?
Oke, belum familiar dengan istilah ini. Oke, saya coba jelaskan. Kalau studio itu biasanya it's not for family type. So it's quite small. Biasanya ukurannya relatif kecil untuk single gitu. Jadi bukan untuk tipe yang keluarga kecil. It's not conducive. Nah, yang studio ini biasanya sekitar 4x4 lah. Ya, 3x3 atau 4x4 ukurannya. So you can imagine the size dari deskripsi ini. Jadi kita bisa memperkirakan it's somewhere between 3x3 or 4x4 and it's definitely not for family. So it's for a single person. It is located in the second floor of a 7-floor residential building. Jadi dia kamarnya itu ada di lantai 2 dari gedung yang ada 7 lantai. Jadi dia lumayan di bagian agak bawah. With a rectangular floor plan. Oke, rectangular ini dia juga menjelaskan bentuknya. Jadi kita punya info tentang shape ya di sini. Rectangular itu bentuk persegi panjang. The apartment has a rather simple appearance. Nah, dia menjelaskan juga kenampakannya atau stylenya menganut gaya yang simple gitu, sederhana, enggak yang bermewah-mewah. It is, however, equipped with all the comforts of the modern urban life. Nah, di sini kita bisa menangkap apa? Kalau modern urban life, berarti apartemennya perkotaan. Iya, di daerah perkotaan, urban city, dan modern, betul. Jadi mungkin inferensinya di sini tidak akan ada jam malam gitu ya, atau enggak ada yang apa namanya, bukan tipe asrama muslim gitu. Jadi tipenya adalah yang modern, kos-kosan di tengah kota gitu. Jadi silahkan preferensinya masing-masing. Kalau yang ukti mungkin akan kurang nyaman gitu ya. Jadi mungkin silakan memilih apartemen yang tipe lain. Masih cuma ketawa lagi. Okay. The place has been creatively designed just like a premium car. Nah ini dia pakai majas apa tadi? Yang like atau yang seperti simile ya. Nah nanti eksekusinya kira-kira seperti itu. The place has been creatively designed. Apartemennya ini walaupun simple, walaupun nggak terlalu luas, tapi dia didesain secara kreatif, just like a premium car, seperti layaknya mobil yang memadai gitu, mobil yang sudah cukup bagus. Dia pakai simile di sini. Every aspect of the house, construction quality, floor plan, furnishing, functionality, etc., seems to be carefully thought over. Nah, jadi di sini dia juga menjelaskan quality-nya ya. Speknya gitu, spesifikasi kos-kosannya. Oke, terus dicek dari contoh teks pertama deskriptif ini, apakah bisa menjawab pertanyaan what is the topic about? Bisa ya. What type of the room on this apartment? Bisa, oke. Kalau when, tidak ada keterangan waktunya ya. When berarti tidak ada. Where-nya mungkin kita bisa inferensi di sini ya. Ada location yang kamarnya dia sama location yang di urbannya, di city. Oke, terus kalau who bisa terjawab nggak? Kalau who, ada nama orang yang disebutin? Enggak ya? I itu enggak termasuk who gitu ya. Oh iya, ini loh. Iya, I-nya berarti diganti kata siapa? Si penulis. Tokoh aku gitu ya. Iya, the person live in that studio apartment. Oke, berarti satu-satunya yang tidak bisa dijawab adalah yang when-nya ya, karena dia tidak menjelaskan ini kejadiannya di tahun berapa atau ada di periode apa gitu. We don't have petunjuk yang when. Oke, ini contoh 1. Eksekusinya sudah lumayan bagus, sudah lumayan detail, tapi masih ada yang kurang sedikit, yaitu when-nya. Oke. Terus yang setelah ini adalah contoh ketika mendeskripsikan event.
Nah, di sini yang coba dideskripsikan adalah sporting event atau pertandingan olahraga. Yang diceritakan adalah the French Open Tennis Championship take place in May and June every year at the Roland Garros Stadium in Paris. This year, a friend gave me a ticket for the second day of the competition. I wanted to see Venus Williams in the first match of the tournament. Apakah bisa menjawab pertanyaan what? Pertandingan apa yang dihadirinya? Ada keterangannya? Ada ya? The French Open Tennis Championship. Kalau ditanya where, ada nama kota atau location? Paris. Atau nama stadiumnya ya, Roland Garros. Kalau ditanya when, udah ada kejadian ininya ya, bulannya ya. May and June every year. Kalau ditanya who, ada nama seseorang yang dia ingin temui, atlet favoritnya, Venus Williams. Oke, nah ini udah cukup komplit, padahal baru paragraf 1 gitu ya. Nanti mungkin mau dicontoh, atau mau dijadikan acuan. And then for the second paragraph, I arrived early because I wanted to get a good seat. Unfortunately, it was raining and I waited 3 hours before the match began. I had a good seat near the front. Because of the rain, there was not so many people. The match was quite exciting, although Venus was much stronger than her opponent. She won 6-4, 6-3. Later, I watched Roger Federer play against Michael Russell. Unfortunately, it began to rain again and they did not finish the match. This was my first visit to Roland Garros, although I was pleased that I saw stars like Williams and Federer. It was a pity that the weather was so bad. I was very cold and wet. I would like to go again, but I hope I am luckier next time. Oke, sebagai pembaca, ikut merasakan excited-nya juga enggak? Bagaimana pembaca? Atau merasa didongengin ya? Tadi saya ngomong malah jadi ngantuk dibacain teksnya. Ini jam-jam tidur siang banget ya. Nanti ada angin sedikit matanya pedes loh. Nah, oke. Kalau yang di teks ini, teknik yang dia gunakan atau jurus yang dia gunakan adalah dia mengajak kita ngomong, ada kata unfortunately. Ini seperti sayangnya gitu, tidak beruntungnya aku, sialnya aku waktu itu. Jadi kita agak sedikit ya ikut kesel ya, kok ya udah tak hujan gitu ya, atau kita jadi ikut batin juga gitu loh. Padahal seru banget itu pertandingannya ya pasti, nah gitu. Jadi kita terpancing untuk ikut agak kesel sedikit. Karena ada raining and then waited 3 hours sampai nunggu tertunda 3 jam before the match began. I had a good seat near the front. Nah, terus pada akhirnya ada pertandingan yang tidak diselesaikan atau yang nggak sampai akhir ya karena hujan lagi gitu. Jadi ketangkep ya emosinya bahwa dia sebenarnya agak sedikit kesal gitu, atau sedikit merasa sial, unfortunate. This was my first visit. Nah ini juga dia bilang di paragraf akhirnya, walaupun untuk kunjungan pertama, walaupun dia sebenarnya cukup senang, tapi cukup shock juga gitu. Karena the weather was so bad. It was very cold and wet. Jadi dia sampai kedinginan dan basah kuyup. And then I would like to go again, but I hope I am luckier next time. Ketika baca ini, kalian ikut manggut-manggut nggak? Atau ya mudah-mudahan ya, gitu, amin gitu. Tak doain ya, besok nggak hujan lagi. Okay, any comments for this text? Untuk teks yang ini sama yang tadi, lebih detail yang mana? Menurut pendapat teman-teman. Detail yang kedua, Mas. Lebih detail yang kedua ya. Dan dia juga menyajikannya dalam bentuk dipecah 3 paragraf gitu. Kalau yang pertama dia masih simple gitu, 1 paragraf aja. Oke, yang di sini dia emotionnya sebenarnya dia berusaha berkomunikasi
lumayan menyentil emosi pembacanya sih gitu kalau dibaca betulan. Kalau nggak ngantuk pasti ngeh bahwa baca ini kita ikut kesel, ikut iba gitu, ikut menyayangkan kenapa harus hujan gitu, kenapa ada match yang nggak selesai. Oke, untuk yang next, nah ini ketika mendeskripsikan person, contohnya Daniel Jacob Radcliffe. Anyone of you tahu tokoh ini? Ada yang tahu nggak ya dia siapa? Kalau dulu zaman saya semuanya pasti tahu gitu. Kalau zaman sekarang masih ada yang tahu nggak? Yang jadi Harry Potter. Ya, oke, thank you. Daniel Jacob Radcliffe adalah yang jadi Harry Potter. Masih pada nonton Harry Potter nggak sih 2022? Atau drakor sama Netflix? Masih. Ada rewatching, Miss. Hi there, welcome to the club. Nah, kalau zaman dulu itu tontonan wajib gitu ya, bahkan ada klubnya, ada pecinta Hermione, ada pecinta di Harry Potternya, nanti ada pecinta siapa Malfoy ya, Draco Malfoy. Nah, pas komplit gitu loh kalau zaman dulu. Nah, kalau zaman sekarang mungkin yang memang doyan nonton film gitu ya, yang baru yang ada film Harry Potter. Oke, jadi kalau mendeskripsikan orang ini bisa dimulai dari riwayatnya. Misalnya, you put it this way, Daniel Jacob Radcliffe was born in Fulham, London, 23 July 1989. His nickname is Dan. He is the only child of Alan Radcliffe and Marcia Gresham. Nah, ini berarti identification atau sejarah riwayat hidup gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kita biasanya riwayat hidupnya. Lalu bisa dikembangkan dengan menyebutkan ciri-ciri fisik seperti yang saya bilang tadi. Tapi be careful with your language because sometimes untuk orang yang terlalu sensitif bisa dianggap sebagai body shaming gitu misalnya. Misalnya bilang hidungnya pesek gitu ya. Nah itu kan mungkin ada yang nggak terima gitu loh. Walaupun konteksnya ciri-ciri fisik. Ini contohnya, Dan has white skin, dark brown hair, blue eyes, and pointed nose. Oke, sampai di sini dulu, silakan diperhatikan. White skin ini berarti kaitannya dengan ras ya, atau dengan ethnicity. Kalau yang dideskripsikan orang Jawa, misalnya, do you think we're still using white skin? Enggak. Pakainya apa dong? Misalnya mau di Ayunda, itu putih banget apa sawo matang? Contohnya yang sawo matang siapa ya? Kenapa? Tan skin buat yang sawo matang. Tan skin, iya betul. Nah jadi bisa ya tan skin. Kalau misalnya mendeskripsikan tokoh yang digemari atau tokoh yang disukai atau artis favoritnya itu orang Jawa gitu ya, tan skin. Gitu. Atau kalau misalnya Chinese, kita sebut ethnicity-nya apa? Yellow, ya yellow skin. Jadi kaitannya yang ethnicity-nya Chinese itu biasanya kita sebutnya yellow skin. Atau kalau cuman bingung warna kulitnya ini masuknya shade apa sih, kadang bingung. Nah, kita bisa sebut fair skin aja. Kulitnya cerah dan bagus gitu, cuman nggak tahu itu lebih ke apa namanya yellow atau lebih ke white. Kadang kita bingung, bisa disebutnya fair skin aja. Bukan Fair and Lovely ya. Kalau Fair and Lovely merek ininya, merek skincare-nya. Dan di sini kalian bisa misalnya mau bermain-main dengan kata yang lebih spesifik gitu ya. Siapa tahu ada yang orangnya suka attention to detail gitu. Nah itu bisa ditambahkan dengan keterangan misalnya porcelain white gitu. Her skin is porcelain white. Misalnya artis siapa ya yang putihnya putih banget gitu. Dewi Sandra gitu ya misalnya. Sandra Dewi. Nah Sandra Dewi itu kan kayaknya putih banget. Nah, you can say porcelain white. Atau misalnya ivory. Kalau ivory itu berarti seperti gading, putih gading. Jadi nggak terlalu porcelain, tapi
ada sedikit creamy-nya. Nah, itu silakan bermain di situ. Untuk mendeskripsikan dark brown hair, nah ini berarti rambutnya. Tapi kalau si Daniel ini asli ya dark brown-nya, bukan hasil dicat gitu. Tapi kalau orang Jawa atau teman-teman mungkin ya itu hasil dicat. Jadi kalau di deskripsi hari ini dengan deskripsi tahun depan atau bulan depan mungkin catnya udah ganti, cat rambutnya warnanya ganti juga. Nah itu warna rambut. Silahkan dikondisikan. Kalau misalnya memang rambutnya red yang rasnya ginger, nah itu memang dari lahir rambutnya merah. Gitu. And then blue eyes, ini mengarah ke warna mata asli ya. Jadi kalau yang soft linen sekarang ada yang kuning atau ada yang abu-abu, biru. Itu yang kita lihat sebenarnya ya kan karena ini ciri-ciri fisik, ini mengarah ke warna mata bawaan lahir gitu, bukan yang soft linen. Jadi nanti silakan mengacu ke sana, bukan pada koleksi soft linen-nya. And pointed nose. Pointed ini berarti hidungnya mancung. Kalau misalnya mau bilang hidungnya pesek, bilangnya gimana in English? Any idea? Flat nose. Flat nose, iya. Jadi lawannya pointed adalah flat nose. Ini maksudnya ciri-ciri fisik ya, jadi tidak boleh kalau zaman sekarang apa istilahnya dilarang baper gitu. Nggak boleh baper ya, kan cuma ciri-ciri fisik, bukan body shaming. Kenyataannya gitu kok, kan diminta menggambarkan gitu. Nah jadi nggak boleh baper nih. And ini his height, ada informasi tentang tinggi badan. So yeah, as you can see over here, Daniel Jacob Radcliffe is not pretty high. Kalau dilihat dari sentimeternya di sini untuk ukuran bule gitu ya, agak sedikit kurang tinggi ya sebenarnya. Makanya sama di sini, his height is about 168 centimeters. Kalau yang K-pop itu kan sampai 2 meteran gitu ya, if I'm not mistaken. Ada yang penggemar K-pop di sini yang ahli banget tentang ARMY, malah ini anggota ARMY gitu, ada nggak di kelas ini? Loh, enggak apa-apa, ini untuk education ya, tidak sedang dikepoin kok. ARMY tentara, Miss. ARMY-nya BTS. ARMY tentara. ARMY tentara TNI AU, TNI AD, sama maritim. Yang ARMY-nya BTS itu loh, masa enggak ada di kelas ini? Jadi FIB sepertinya cukup giat loh. Enggak ada, benar-benar enggak ada. Dari 50 orang ini, oh lah, senangnya. Saya suka K-pop tapi bukan ARMY, Miss. Oh iya, maaf. Apa berarti? Anda mendukung ini grup apa? Treasure, Miss. Oh, oke. Kalau yang dari grupnya yang Mbak idolakan itu, yang ini memang tingginya 2 meteran ya? Apakah benar begitu? Kalau sampai 2 meter kayaknya belum ada, cuma hari-hari ini Haruto tambah tinggi, Miss. Oh, tambah tinggi. Masa pertumbuhan ya, masih tambah tinggi. Oke, berarti memang ini tergolong nggak terlalu tinggi gitu ya, angka 168 cm ini. Compare to yang Asian Korean aja udah 180 something, 190 something. Ini padahal rasnya kan ras biasanya ras tinggi-tinggi gitu loh, ras Londo Inggris gitu kan. Nah kalau yang Korea kan rasnya Asia masihan. Ini udah kesalip tingginya. Kesalip itu apa ya bahasa Indonesianya? Kalah gitu, udah kalah tinggi. And then after the physical description, after the physical appearance, selanjutnya di provide data atau deskripsi tentang sifatnya. Jadi silakan mulai go to the personality. He is a loyal, shy, down to earth, and humorous person. Oke, jadi ini mulai ke kepribadiannya ya.
Kalau loyal itu setia. Shy ini berarti agak sedikit pemalu or Setia, eh, malu, pendiam gitu, kalem. down to earth, Down to earth, ada yang tahu artinya down to earth? humble.